Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semuanya yang sedang menjalankannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali untuk bersama-sama belajar mengaji turutan yang dieja ya teman-teman. Turutan yang dieja dimulai dari cara mengeja bismillah hingga nomor 2, 3 dan sekarang nomor 25. Di turutan tidak ada nomor 1 ya teman-teman, jadi langsung ke nomor 2. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Sebelum kita mengaji, tentunya tubuh kita bersih suci dulu dari hadas kecil maupun hadas besar dan sudah dalam keadaan wudhu. Jangan lupa memakai pakaian yang tertutup, sopan serta suci. Mengaji diniati karena Allah Ta'ala. Untuk pelajaran kali ini yaitu turutan yang dieja halaman 25, yaitu paling bawah. Di sini 25 bagian bawah ya. Selanjutnya ayat surat An-Nas ya. Surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Nanti langsung ke halaman 26 ya teman-teman. Langsung saja dimulai bersama-sama ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai seperti biasa dari bismillah dulu. Dieja ba, sin, sukun kasroh, bis, mim, alif, lam, tasdid kasroh, mil, lam fatah, la, ha, alif, lam, ro, tasdid kasroh, hir, ro, ha, sukun fatah, roh, mim fatah, ma, nun, alif, lam, ro, tasdid kasroh, nir, ro fatah, ro, ha, ya, sukun kasroh, hi, mim kasroh, mi. Cara bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat 1. Diperhatikan baik-baik ya teman-teman supaya mudah dimengerti. Qaf, lam, sukun domah, ul, alif fatah, a, ain, wawu, sukun domah, ngu, zal domah, zu, ba kasroh, bi, rob, ba, tasdid fatah, rob, ba, alif, lam, nun, tasdid kasroh, bin, nun,
alif fathah na, sin kasroh si. Cara bacanya Qul a'udzu birabbin nasi. Diulangi, Qul a'udzu birabbin nasi. Di sini terdapat bacaan mad tobingi berupa wawu mati sesudah harokat domah. Jadi cara bacanya panjang 2 harokat. Kemudian di sini dengung ya teman-teman, karena di sini ada huruf bertemu dengan nun bertasdid. Maka cara bacanya dengung atau disebut hunnah. Hukum bacaan hunnah yaitu apabila ada nun mati atau mim bertasdid. Maksudnya apabila ada huruf di situ bertemu nun bertasdid atau mim bertasdid, maka cara bacanya dengung ya teman-teman. Dibaca kembali, Qul a'udzu birabbin nasi. Di sini ada tanda wakof seperti ini ya, namanya tanda wakof lawasol, menunjukkan bahwa pembaca tidak boleh berhenti di tempat tersebut karena dapat merusak makna atau arti ayat. Terkecuali ya teman-teman, jika tanda lawasol berada di tengah ayat, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Namun jika berada di akhir ayat seperti ini ya, berada di akhir ayat, maka diperbolehkan untuk berhenti. Kemudian mim fathah ma, lam kasroh li, kaf alif lam nun tasdid kasroh kin, nun alif fathah na, sin kasroh si. Dibaca malikin nasi. Ulangi, dibaca malikin nas. Bacanya seperti itu juga boleh ya teman-teman. Sinnya jelas juga boleh ya. Malikin nasi, begitu juga boleh ya. Kemudian malikin nas, begitu juga boleh cara bacanya ya teman-teman. Dari awal ya, dimulai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kemudian selanjutnya yaitu halaman 26 ya. Halaman 26 ini masih terusannya lafal yang tadi ya, ayat yang tadi. Ini ayat yang nomor 3. Dieja alif kasroh i, lam fathah la, ha alif lam nun tasdid kasroh hin, nun alif fathah na, sin kasroh si. Dibaca ilahin nas. Di sini ada tanda fathah seperti alif kecil
seperti ini berdiri ya teman-teman. Maka cara membacanya panjang 2 harokat. Kemudian di sini terdapat bacaan hunnah ya, karena ada huruf di situ bertemu dengan nun bertasdid. Jadi cara bacanya dengung. Dibaca lagi, ilahin nas atau ilahin nasi, begitu juga boleh ya teman-teman. Tapi ingat di sini ada tanda wakaf la wasol, lebih baiknya berhenti ya. Kemudian mim, nun, sukun kasroh, min, shin, ro, tasdid fathah, syar, ro, alif, lam, sukun kasroh, ril, wawu, sin, sukun fathah, was, wawu, alif fathah, wa, sin, alif, lam, sukun kasroh, sil, kha, nun, tasdid fathah, khon, nun alif fathah, na. Nah, di sini perhatikan teman-teman, ada tanda wakaf seperti ini, shad lam. Ini tanda wakaf waslu ula ya. Hukumnya diutamakan untuk melanjutkan bacaan. Artinya, jika menemukan tanda wakaf ini, kita boleh berhenti atau melanjutkan bacaan. Tetapi lebih diutamakan untuk melanjutkan ya teman-teman. Jadi dari sini kita mengejanya langsung ke alladzi ya teman-teman. Diperhatikan, sin, alif, lam, tasdid kasroh, sil, lam fathah, la, zal, ya, sukun kasroh, zi. Dibaca, min syarril waswasil khannasil ladzi. Di sini samar ya, cara membacanya samar karena di sini termasuk bacaan ikhfa ya. Huruf ikhfa ada 15, salah satunya yaitu shin. Jadi hukum bacaannya apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa, di situ cara membacanya yaitu samar. Bukan min, bukan ya, tapi samar, cara membacanya samar. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Di sini panjang 2 harokat karena ada bacaan mad tobingi berupa alif jatuh sesudah harokat fathah, maka dibaca panjang 2 harokat ya teman-teman. Kemudian di sini dengung karena ada nun bertasdid ya. Jadi cara bacanya dengung atau hunnah. Di sini dibaca panjang 2 harokat karena terdapat bacaan mad tobingi berupa ya mati jatuh sesudah harokat kasroh. Dibaca lagi, min syarril waswasil khannasil ladzi. Ya, sampai sini dulu ya teman-teman. Kemudian ya domah yu, wawu, sin, sukun fathah, was, wawu kasroh, wi.
sin domah su, dibaca yuwaswisu. Ulangi, yuwaswisu. Kemudian fa, ya, sukun kasroh fi, sodomah su, dal, wawu, sukun domah du, ro, alif, lam, nun, tasdid kasroh rin, nun, alif fathah na, sin kasroh si, dibaca fi sudurin nasi. Nah, di sini juga panjang 2 harokat ya teman-teman, karena terdapat bacaan mad tobingi berupa ya mati sesudah harokat kasroh ya. Di sini juga bacaan mad tobingi berupa wawu mati sesudah harokat doma. Jadi hukum bacaan mad tobingi yaitu dibaca panjang 2 harokat. Diulangi, fi sudurin nasi. Nah, di sini dengung ya, ren karena ada nun bertasdid, maka cara bacanya dengung atau gunnah. Kemudian di sini ada lawasol, berarti diutamakan berhenti karena di akhir kalimat ya. Kemudian mim kasroh min, nun, alif, lam, sukun fathah nal, jim, nun, tasdid kasroh jin, nun fathah na, ta kasroh ti, dibaca minal jinnati. Ulangi, minal jinnati. Kemudian wawu, alif, lam, nun, tasdid fathah wan, nun alif fathah na, sin kasroh si, dibaca wan nasi. Dari sini minal jinnati wan nas. Ulangi, minal jinnati wan nas. Begitu ya teman-teman, diulangi lagi dari awal. Bismillah dulu ya, diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat pertama diperhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Ulangi, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian malikin nas. Ulangi, malikin nas. Kemudian ke halaman 26 selanjutnya ya. Ilahin nas. Dibaca lagi, ilahin nas. Kemudian min syarril waswasil khannasil ladzi. Diulangi,
min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jinnati wan nas. Ulangi dari sini. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sedikit pengetahuan ya untuk teman-teman semuanya yang baru mengikuti saya, mungkin baru tahu ya. Untuk membaca kitab, entah itu kitab Al-Quran atau turutan, Iqra dan lain sebagainya, alangkah baiknya kita mengikuti harokatnya ya teman-teman. Harokat kasroh di bawah berarti I, harokat fathah di atas seperti ini berarti A. Kemudian kalau harokat domah seperti ini berarti U ya. Jadi kita harus mengikuti harokatnya supaya kita membaca Al-Quran atau kitab lainnya itu lebih jelas dan benar. Jangan mengikuti lafalnya, jangan mengikuti ayat ataupun kalimat ya. Kalau kalimat kan seperti ini lurus-lurus saja ya teman-teman, lempeng-lempeng saja ya. Jadi kita tidak tahu yang bunyinya A kita harus nunjuk kemana, I nunjuk kemana, dan U juga menunjuk kemana kalau mengikuti lafal. Tapi kalau kita mengikuti harokat, kita tahu, oh ini cara bacanya A, ini cara bacanya I, dan ini juga cara bacanya U, begitu ya teman-teman. Contoh seperti ini, alladzi yuwaswisu fi. Nah, begitu baru memahami ya teman-teman. Tapi kalau kita melafalkan alladzi yuwaswisu fi, nah kalau melafalkan seperti itu kita mengikuti lafal ya, tidak tahu yang bunyinya A, I, U, kita tidak tahu ya, tidak paham. Kok bisa sih ini bisa dibaca A, ini bisa dibaca I, ini bisa dibaca U, kita tidak paham kalau kita mengikuti lafalnya. Tapi kalau kita mengeja, mengikuti harokatnya, insya Allah kita akan lebih mudah paham ya. Bisa dibedakan ya teman-teman. Alladzi yuwaswisu fi, begitu ya. Jangan alladzi yuwaswisu fi, begitu udah berbeda ya teman-teman. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.